Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, serta saudara-saudara yang diberkati. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena kita terus diberikan kesempatan boleh saling berbagi satu dengan yang lain sekalipun dipisahkan oleh jarak, tetapi itu tidak mengurangi akan rasa sukacita untuk kita boleh bersekutu di dalam firman-Nya. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan belajar darinya, untuk kita boleh semakin mengenal Tuhan dan kebenarannya melalui firman. Itu sebabnya mari kita bersama-sama merendahkan hati untuk berdoa, untuk kita boleh memahami melalui pertolongan Roh-Nya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan sekali lagi kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu, mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Terangi hati kami untuk kami boleh benar-benar diubahkan oleh kebenaran-Mu, dan kami semakin mengenal akan Engkau melalui setiap firman yang diperdengarkan, yang kami renungkan, dan yang akan kami peragakan dalam hidup ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Ibadah sebagai Tujuan Hidup. Sekali lagi, ibadah sebagai tujuan hidup. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-31. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Demikian bunyinya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain,
Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lalu kemudian di Roma pasal 11, kitab Roma pasal 11, Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lalu Mazmur pasal 73 ayat 25. Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sebagaimana judul daripada renungan kita pada kesempatan ini, yaitu ibadah sebagai tujuan hidup. Mengapa ibadah itu sebagai tujuan hidup? Ya, karena memang harusnya ibadah merupakan tujuan hidup dari setiap orang percaya. Mungkin kita berpikir, bukankah saya berhasil? Saya mencapai kesuksesan, lalu kemudian dengan kesuksesan itu saya menggunakannya untuk kembali untuk memuliakan Allah. Ya, benar. Kesuksesan hanya sebagai alat. Kesuksesan hanya media. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak sukses? Bagaimana mereka yang masih hidup dengan sederhana? Bagaimana dengan Lazarus yang hidup miskin, lalu kemudian dia kemudian berada dalam kerajaan Bapa di sorga. Alkitab berkata dia berada dalam pangkuan Abraham. Bukankah secara duniawi atau secara manusia, secara daging, dia tidak berhasil, dia hidup miskin. Alkitab menceritakan bahwa dia hanya menerima atau makan dari remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya. Itu sebabnya di sini bahwa sukses itu bukan tujuan. Sukses itu bisa dipakai oleh setiap orang yang sungguh-sungguh mengerti panggilan hidup tertinggi dalam hidup ini. Apa yang menjadi tujuan hidupnya untuk menjadi alat bagaimana dia memuliakan Allah. Nah, tujuannya haruslah adalah bagaimana kita memuliakan Allah dalam kehidupan yang sementara ini, serta menikmati Dia selama-lamanya. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah, lalu menikmati Dia untuk selama-lamanya. Itu menjadi tujuan kita. Tujuan kita hidup di dunia ini dan tujuan hidup kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Sebab dunia ini bukanlah rumah kita. This world is not my home. Rumah ini bukan rumahku. Kita harus berani berkata demikian. Sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur tadi di Mazmur pasal yang ke-73. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini merupakan sebuah kalimat yang begitu agung, yang lahir dari Mazmur seorang Asaf. Ketika dia mengatakan bahwa tidak ada yang ia ingini di bumi ini selain daripada Allah, lalu kemudian tidak ada yang dimiliki di sorga selain daripada Allah. Ini menunjukkan totalitasnya di dalam hidup, dan dia mengerti untuk apa dia hidup. Kita hidup, kita ada karena bagi Allah kita begitu penting. Engkau ada dan hidup hari ini, berarti bagi Allah engkau begitu penting, engkau begitu istimewa. Sehingga di dalam keistimewaan, di dalam pentingnya dirimu, hidupmu di hadapan Allah, maka gunakanlah itu untuk memuliakan Allah. Kembali untuk memuliakan Allah. Roma pasal 11 ayat yang ke-36 tadi berkata bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia, bagi kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Segala sesuatunya adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Itu sebabnya mari kita mendasarkan dulu pertama-tama, tujuan hidup kita ini adalah untuk memuliakan Allah. Nah, memuliakan Allah ini bagaimana? Memuliakan Allah ini bagaimana? Menikmati Allah juga itu bagaimana?
Tentunya kita sudah sering mendengar bahwa ibadah itu merupakan tempat kita untuk menikmati Dia. Benar sekali, itu tepat bahwa ibadah, baik ibadah itu secara personal di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, maupun ibadah di dalam kita bersekutu bersama-sama orang percaya. Itu sebabnya Alkitab juga mengatakan, jangan kamu menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah sebagaimana yang dibiasakan oleh banyak orang. Jangan seorang pun menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau hari-hari ini kita tidak bisa bertemu, berkumpul oleh karena situasi yang sedang terjadi oleh karena COVID. Ya, Tuhan izinkan itu terjadi, sebagaimana bangsa Israel juga pernah mengalami masa itu. Bait Allah yang mereka bangun dan merupakan sebuah kebanggaan bagi mereka kemudian dibongkar. Mereka ibadah di mana? Wong tempatnya sudah dibongkar. Berarti Tuhan mengizinkan bahwa mereka tidak harus selalu berkumpul. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak harus berkumpul untuk selama-lamanya. Mereka harus tetap bersekutu. Itu sebabnya didirikanlah yang namanya rumah-rumah ibadat. Rumah pun bisa dijadikan sebagai tempat untuk beribadah. Nah, kita tidak akan membahas itu. Kita akan kembali apa yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu beribadah. Bangsa Israel ketika dipanggil oleh Tuhan keluar dari Mesir melalui pimpinan daripada Musa, Tuhan berkata kepada Musa, pergi sampaikan kepada Firaun supaya umatku ini keluar dari Mesir untuk beribadah kepadaku. Di mana? Di padang gurun. Memang mereka tersiksa, mereka hidup sulit berada di Mesir. Latar belakangnya memang mereka sedang dalam kesusahan, dalam kesulitan yang besar, di mana mereka dipekerjakan sedemikian rupa sehingga mereka tidak merdeka berada di Mesir. Mengapa Tuhan harus membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir? Karena mereka tidak bisa beribadah dengan merdeka. Sehingga Allah berkata kepada Musa, pergi sampaikan kepada Firaun supaya ia mengizinkan kamu, membolehkan kamu untuk pergi beribadah. Rupa-rupanya Firaun tidak mengizinkan itu. Berkali-kali Firaun beralasan, pergi tapi yang laki-laki saja, pergi tapi jangan jauh-jauh, dan seterusnya dan seterusnya. Selalu saja ada alasan yang dikemukakan oleh Firaun supaya bangsa Israel tidak keluar dari Mesir. Mengapa Allah memanggil bangsa Israel dengan satu tujuan untuk beribadah? Ya, karena memang itulah tujuan hidup kita. Bagaimana kita beribadah, di mana di dalam ibadah itu kita memuliakan Allah. Di mana di dalam ibadah itu kita memuliakan Allah. Nah, memuliakan Allah di sini tidak sekedar bernyanyi. Memuliakan Allah di sini itu tidak sekedar kebaktian, tidak sekedar saya menyanyi lagu rohani, saya bermazmur, saya berdoa. Tetapi apakah di dalam ibadah itu sungguh-sungguh hati ini benar-benar melekat dan mau memuliakan Allah, memuliakan Tuhan dengan segenap hati, kekuatan jiwa, segenap pikirannya, segenap akal budinya, segenap hidupnya, seantero hidup kita itu kita baktikan, kita persembahkan kepada Allah. Di dalam persekutuan yang manis, persekutuan yang indah, kita menikmati Dia di dalam kepuasan di dalam hadiratnya. Alkitab mencatat bahwa ada ibadah-ibadah yang dilakukan, dan ibadah itu ternyata rupa-rupanya tidak dikenal oleh Tuhan. Kain. Kita tahu ya cerita Kain dan Habel, dua kakak beradik, anak daripada Adam dan Hawa, manusia pertama itu. Kita tahu bahwa Kain mempersembahkan hasil daripada ladangnya. Rupa-rupanya persembahan yang dia persembahkan kepada Allah itu tidak diterima, sementara persembahan Habel itu diterima. Berarti ada ibadah yang dikenan oleh Tuhan, ada ibadah yang tidak dikenan oleh Tuhan. Sama-sama beribadah, tapi tidak selamanya ibadah itu dikenan oleh Allah. Berikutnya kita melihat bagaimana bangsa Israel ketika mereka sudah keluar dari Mesir, dan pada waktu itu Musa naik ke Gunung Sinai,
Lalu kemudian di atas gunung Sinai itu ditunggu-tunggu tidak kunjung turun Musa. Dan itu kita bisa baca di dalam Keluaran pasal 32. Bagaimana bangsa Israel pada waktu itu mereka bersungut-sungut, mereka menanti-nanti Musa yang begitu lama sehingga mereka bilang, "Sudah, Harun, bagaimana? Apakah kita akan terus menunggu Musa? Kita tidak tahu kabarnya, tidak ada kabar pada waktu itu. Tidak ada WA, tidak ada media sosial untuk bisa menginformasikan. HP belum ada zaman itu untuk WA dari puncak gunung. Ya, di sini kita melihat bahwa memang mereka tidak mendapatkan kabar informasi apapun. Dan sebagai manusia memang akan bertanya-tanya. Lalu kemudian bangsa Israel pada waktu itu mereka bilang apa? Lapor kepada Harun. Lalu kemudian atas perintah daripada Harun mereka mengumpulkan anting-anting, mengumpulkan seluruh perhiasan-perhiasan emas yang mereka miliki. Lalu kemudian dilebur, lalu menjadilah sebuah yang namanya patung anak lembu. Patung anak lembu emas yang mereka dirikan itu di Keluaran pasal 32. Lalu kemudian setelah patung lembu emas itu jadi, mereka berkata, inilah Allah yang membawa kita keluar dari Israel. Mereka menyebut itu Allah, Elohim. Mereka menyebut patung itu sebagai Elohim yang membawa mereka keluar dari Israel. Sebenarnya alamat daripada ibadahnya itu memang kepada Allah yang sejati, tapi caranya salah. Alamatnya ya memang kepada Elohim, memang kepada Allah, tetapi cara mereka, media yang mereka pakai tidak dikenan oleh Tuhan. Itu sebabnya tidak sembarang ibadah itu diterima oleh Tuhan. Berikutnya, bangsa Israel di dalam 1 Samuel pasal 4, pada waktu itu mereka berhadapan dengan orang Filistin. Pada waktu mereka berhadapan dengan bangsa Filistin pada waktu itu, oleh karena mereka terpukul kalah dari bangsa Filistin pada waktu itu, lalu mereka kemudian mengambil tabut Tuhan di Silo. Lalu kemudian tabut Tuhan itu dibawa di medan peperangan pada waktu itu. Lalu kemudian setelah tabut Tuhan itu sampai, lalu kemudian mereka bersorak-sorai. Alkitab berkata dalam 1 Samuel pasal 4 itu, Alkitab berkata bahwa bumi bergetar pada waktu mereka bersorak-sorai. Lalu kemudian akibat daripada sorak-sorai mereka itu, bumi bergetar, bangsa Filistin ketakutan. Mereka mengalami ketakutan ketika mereka mendengar bahwa di Israel ada tabut Allah yang menjadi kekuatan mereka. Dan mereka sudah payah, mereka sudah putus asa untuk dapat mengalahkan bangsa Israel. Mereka sudah tahu bagaimana Allah Israel menolong mereka. Tapi rupa-rupanya setelah terjadi peperangan antara bangsa Israel melawan orang Mesir, melawan bangsa Filistin, rupa-rupanya Israel tetap kalah. Mengapa? Bukankah mereka sudah bersorak-sorai? Bukankah mereka sudah memuji Allah? Oleh karena apa? Tabut Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Yesaya pasal 1 juga, Tuhan pernah menegur Israel. Bukan hanya menegur, kalau kita membaca ayat-ayatnya itu begitu keras. Tuhan menegur mereka. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkenan akan perayaan-perayaan mereka. Tuhan tidak berkenan terhadap ibadah yang mereka lakukan, korban-korban yang mereka persembahkan. Kenapa? Karena esensi daripada ibadah itu mereka sudah tinggalkan. Esensi, hakikat daripada ibadah itu mereka sudah tinggalkan. Itu sebabnya mari kita bersama-sama melihat dan merenungkan sebenarnya daripada apa yang dikatakan oleh Alkitab tadi itu. Apa tujuan hidup kita untuk beribadah? Di mana kita memuliakan Allah? Bagaimana kita memuliakan Allah? Yang pertama-tama, ibadah itu memang merupakan sesuatu praktek kehidupan yang begitu luas. Yang pertama itu adalah ibadah di dalam memang kita bersekutu bersama-sama, yang kita sebut dengan ibadah kebaktian di rumah ibadah atau ibadah pribadi. Kita berdoa, kita membaca Alkitab, kita menyembah, kita memuji Allah. Itu ibadah secara pribadi, secara personal. Lalu kemudian ada ibadah yang merupakan kehidupan hari-hari di luar sana. Ini tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain atau berdiri sendiri-sendiri.
Tidak bisa. Dua-duanya seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dilepaskan. Dua-duanya bersamaan, berjalan bersama-sama, beriringan bersama-sama. Itu sebabnya kita dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan itu dengan yang pertama kita menikmati Dia secara pribadi, lalu kemudian pada waktu keluar dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan hari-hari, kita juga menyatakan akan apa yang telah kita terima secara pribadi di dalam ibadah kita. Sehingga seluruh ibadah yang kita lakukan ini merupakan persembahan yang memuliakan, yang menyenangkan, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa bersorak-sorai di dalam pertemuan ibadah kita, tetapi begitu kita keluar, kita selesai daripada ibadah, kita sudah lain. Jadi di sini bahwa apapun yang kita lakukan harus kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat ke-31 dikatakan tadi di sana bahwa baik engkau minum, baik engkau makan, atau apapun yang engkau lakukan itu harus kamu lakukan itu untuk memuliakan Allah. Berarti mencakup seluruh lini kehidupan kita harus memuliakan Allah. Harus memuliakan Allah. Untuk apa? Ya, menyenangkan Dia. Jadi tidak ada area di mana Tuhan tidak usah ikut, Tuhan tidak usah ikut campur di sana. Dalam hal apa? Apa yang paling sekarang ini, apa yang paling sering kita lakukan? Dalam dekade ini, apa yang paling menjadi ciri daripada zaman ini yang sedang dinikmati atau sedang dikerjakan oleh banyak orang untuk orang-orang di zaman ini? Orang di zaman ini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya media sosial. Media sosial. Berapa lama engkau menggunakan media sosial? Akun Facebook, Instagram, atau apapun itu, WA, atau apapun itu. Berapa lama engkau menggunakannya? Kalau dikalkulasi seluruh durasi waktumu. Pertanyaannya, apakah engkau memuliakan Allah atas kesempatan engkau memakai seluruh fasilitas itu? Apakah benar-benar engkau memuliakan Allah di dalamnya? Atau hanya sekadar untuk memuaskan keinginanmu? Kalau memang seluruh hidupmu adalah untuk bagi Allah, berarti tidak ada ruang di mana Tuhan tidak ikut campur di sana. Seolah-olah Tuhan itu hanya sebagai ya satpam atau penjaga yang kita butuhkan di saat-saat tertentu, di masa-masa yang genting. Lalu kemudian ada saat-saat yang kita baik atau lancar atau kita ingin happy-happy, lalu Tuhan tidak ikut-ikut di sana. Harusnya segala sesuatunya kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memang mengatakan, Tuhan, selain Engkau tidak ada yang kumiliki di sorga selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau. Itu artinya bagaimana totalitasnya, hatinya dia berikan, dia percayakan untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bersama-sama membawa diri kita untuk memuliakan Allah melalui hidup yang cuma beberapa tahun ini. Tuhan mengizinkan kita di dalam tahun-tahun yang kita lewati, kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Kita tidak tahu sampai kapan batas usia kita dibandingkan dengan kekekalan yang menanti kita. Biasanya dalam ibadah-ibadah penghiburan, kalau ada yang meninggal umat Tuhan, saya biasanya menyampaikan akan sebuah penyesalan yang dialami oleh manusia. Nah, penyesalan itu ada 5 macam. Yang pertama itu adalah penyesalan satu hari, yaitu penyesalan salah masak nasi. Nasi sudah jadi bubur, sebenarnya tidak sampai 1 hari menyesalnya. Karena apa? Ya kalau misalnya tadi pagi salah, ya sudah jadi bubur Manado saja. Lalu kemudian siangnya sudah jadi masak baru lagi. Ya katakanlah itu penyesalan 1 hari. Lalu kemudian ada yang namanya penyesalan selama 1 bulan. Salah gunting rambut, ya harus tunggu sampai rambutnya tumbuh lagi, lalu kemudian dibentuk atau digunting sesuai dengan keinginannya. Kalau misalnya tadi keliru pada waktu gunting. Lalu kemudian penyesalan selama 1 tahun, yaitu penyesalan karena apa? Tidak naik kelas. Kalau bagi yang masih sekolah,
Tidak naik kelas, yang mau tidak mau harus mengulang untuk tahun berikutnya. Selama sepanjang tahun itu adalah sebuah penyesalannya. Lalu kemudian ada penyesalan seumur hidup, yaitu penyesalan salah pilih pasangan hidup. Ya mau nggak mau, ya hiduplah dengan orang yang kau pilih itu. Salah seumur hidup, salah pilih pasangan hidup, jadi penyesalan seumur hidup. Tidak ada perceraian di dalam kekristenan, sehingga bagaimana dia harus terus bersama-sama. Lalu kemudian penyesalan yang kelima, penyesalan selama-lamanya. Penyesalan selama-lamanya yaitu dibuang dari hadirat Allah. Dia tidak hidup di dalam hadirat Allah. Dia jauh dari Allah. Karena apa? Dia tidak hidup membaktikan hidupnya kepada Allah. Dia terbuang dari hadirat Allah. Itu penyesalan selama-lamanya, bukan cuma seumur hidup. Kalau seumur hidup ya sesuai dengan panjangnya umur kita. Penyesalan itu ada. Tetapi ini penyesalan yang selama-lamanya. Itu sebabnya ayo cari Tuhan. Mari kita cari Tuhan. Dalam waktu yang sangat singkat ini kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalaupun sekarang ini oleh karena COVID kita tidak bisa bersekutu, tetap lakukan ibadah itu, sekalipun itu di rumah, entahkah itu di kos-kosan, entahkah itu dimanapun engkau berada. Lakukanlah ibadahmu dengan tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan ini. Ibadah itu saya katakan ada dua macam, yaitu ibadah bersekutu, lalu kemudian seluruh praktek kehidupan kita di luar. Saya memberikan sebuah ilustrasi. Seorang bapak yang pergi ke luar kota harus mencari nafkah di luar kota oleh karena memang pekerjaannya harus memang keluar kota, mengharuskan dia untuk keluar kota. Pada waktu dia keluar kota, dia tidak bisa meninggalkan rumahnya itu hanya 1-2 hari. Dia pergi bisa berminggu-minggu. Dia pergi keluar kota, berminggu-minggu berada di sana. Semuanya itu dia lakukan bagi keluarganya karena dia mengasihi keluarganya. Tetapi oleh karena dia memang mengasihi keluarganya, tentunya tidak terus-menerus harus berada di luar kota. Ada waktunya, dia punya quality time. Dia harus punya waktu-waktu yang spesial, yang istimewa dengan keluarganya. Dia harus punya waktu istimewa dengan keluarganya. Entahkah itu 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali. Dia kembali ke rumah dan dia menikmati persekutuan dengan seisi keluarganya. Nah sama, kita juga dengan Tuhan. Nanti kalau misalnya COVID ini sudah berlalu dan pemerintah kembali mengizinkan kita untuk kembali boleh berkerumun karena memang situasinya sudah memungkinkan. Mungkin ada yang beralasan, loh toh kemarin sudah nyaman, kita tidak bertemu, saya bisa beribadah di luar. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang kita beribadah di sana, kita keluar jauh di sana, memang kita mengasihi Tuhan, ya. Tapi kita harus punya quality time. Kita harus punya waktu yang khusus. Kita sediakan kembali untuk kita boleh bersekutu. Bersekutu dengan semua orang percaya. Dan juga kita bersekutu dengan Allah secara bersama-sama. Itu sebabnya ibadah ini merupakan sebuah panggilan dan sekaligus merupakan hak istimewa, cicipan sorga kita tarik ke bumi dan kita boleh merasakan persekutuan yang manis dengan Tuhan. Mari menghidupi kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan Allah, yang sungguh-sungguh menikmati Allah dalam seluruh kehidupan kita dalam sepanjang waktu yang Tuhan karuniakan ini. Terpujilah Kristus. Amin.